Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 9 akan membawakan video pembelajaran mengenai sistem gerak manusia. Nah, kelompok kami beranggotakan Saya Nursalsa Harusa dengan NIM 140142224. saya Mustainatul Musyarofa dengan NIM 14014222203. Saya Walida Rizky dengan NIM 14014222233. Saya Marcelino Stefano dengan NIM 140142243. Selamat menyaksikan Video pembelajaran sistem gerak manusia. Capaian pembelajaran. Peserta didik diperkenalkan dengan sistem, perangkat, unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mengenal rangka, sendi, dan otot serta fungsinya. Lalu yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi, dan jenis otot. Kalian tahu tidak kenapa manusia bisa bergerak? Untuk dapat bergerak dan beraktivitas, manusia dilengkapi dengan sistem gerak yang terdiri dari rangka, otot, dan sendi. Lalu apa sih sistem gerak itu? Sistem gerak merupakan mekanisme yang memungkinkan tubuh manusia untuk bergerak. Sistem ini terdiri dari otot, rangka, dan sendi. Lalu apa sih fungsi dari rangka, otot, dan sendi itu? Rangka atau tulang berfungsi untuk menopang tubuh manusia agar tetap tegak. Lalu otot menempel pada tulang dan rangka yang memungkinkan tulang dapat bergerak. Sedangkan sendi berfungsi untuk membuat tulang-tulang dapat bergerak dan terhubung. Lalu apa sih fungsi sistem gerak itu? Sistem gerak berfungsi menopang tubuh manusia. Yang kedua, berfungsi untuk melindungi organ-organ internal. Yang ketiga, berfungsi untuk memungkinkan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah mempertahankan keseimbangan tubuh manusia. Selanjutnya yaitu bagian sistem gerak yang pertama yaitu adalah rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif. Rangka tersusun dari rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Yang pertama ada rangka kepala. Rangka kepala tersusun dari tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah, seperti mata, hidung, tulang pipi, dan rahang. Kemudian yang kedua ada rangka badan. Rangka badan tersusun dari gelang bahu, rusuk, tulang dada, tulang belakang, dan tulang panggul. Gelang bahu berhubungan dengan lengan. Gelang bahu tersusun dari tulang belikat dan tulang selangkah. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernapasan. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, tulang punggung sampai dengan tulang ekor. Tulang belakang berfungsi untuk menopang kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang rusuk terdiri dari tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi untuk menopang berat badan, melindungi kantung kemih, dan melindungi rahim pada perempuan. Selanjutnya yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak tersusun dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas tersusun dari tulang lengan atas, tulang pemupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Sedangkan rangka anggota gerak bawah tersusun dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering,
tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, bagian sistem gerak selanjutnya yaitu sendi. Sendi merupakan bagian yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lainnya. Kemudian berdasarkan jenis geraknya, sendi di dalam tubuh dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis atau sendi mati dapat dikenal juga dengan sendi fibrosa, yaitu sendi yang menghubungkan 2 tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya, sendi antar tulang tengkorak yang disebut dengan sutura dan sendi penghubung gigi dan tengkorak yang disebut dengan komposis. Lalu yang kedua yaitu amfiartrosis atau disebut juga dengan sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas. Contohnya sendi pada ruas tulang belakang dan simfisis pubis pada pinggul. Lalu yang ketiga adalah diartrosis atau disebut juga dengan sendi gerak yang dikenal dengan sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Contohnya, sendi pada bahu dan lutut. Selanjutnya yaitu berdasarkan arah atau jenis gerakan. Sendi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru berfungsi membantu tulang agar bergerak bebas ke arah manapun. Contohnya, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Lalu yang kedua ada sendi engsel. Sendi ini berfungsi membantu pergerakan ke depan atau ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya, sendi pada siku tangan. Selanjutnya yaitu sendi putar. Sendi putar dapat membantu kepala hingga dapat menggeleng, memutar, dan mengangguk. Lalu sendi ini contohnya pada tulang tengkorak dan leher. Dan yang keempat yaitu ada sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang berfungsi membantu gerakan ke samping dan ke depan. Terdapat pada pangkal ibu jari. Lalu yang terakhir ada sendi geser. Sendi geser ini berfungsi menghubungkan 2 tulang berpermukaan datar agar bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya tulang pergelangan tangan, kaki, dan tulang belakang. Oke, bagian sistem gerak selanjutnya adalah otot. Nah, bagian tubuh dapat bergerak karena terdapat otot yang merupakan alat gerak aktif. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu yang pertama ada otot polos, merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong dengan bagian ujung merunci. Mekanisme kerja otot polos ini digerakkan oleh sistem saraf yang bersifat otomatis. Otot polos merupakan penyusunan organ dalam bentuk manusia seperti usus halus, lambung, pembuluh darah, saluran pernafasan, dinding rahim, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada otot jantung. Nah, sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan bentuknya disebut lurik. Bentuknya silindris memanjang dengan 1 inti sel di tengah. Jadi bentuknya mirip otot polos namun memiliki warna seperti otot rangka atau otot lurik. Otot jantung dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Contohnya otot jantung adalah yang terdapat pada jantung. Yang ketiga ada otot lurik. Otot lurik memiliki garis-garis terang dan gelap. Bentuknya silindris memanjang. Otot ini bekerja atas kesadaran otak. Beberapa contoh otot lurik adalah otot betis, otot bahu, otot paha, bisa, dan trisep. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.